Ya, baik. Halo, selamat berjumpa lagi di mata kuliah Metabolisme Zat Gizi Makro, di mana pada video ini kita akan membahas lebih detail ya tentang salah satu metabolisme karbohidrat, yaitu proses glikogenesis atau proses pembentukan glikogen dari substrat glukosa. Nah, bagaimana mekanismenya? Mari kita simak di video berikut ini. Nah, jadi glikogenesis itu merupakan suatu proses di mana tubuh kita akan membentuk glukosa menjadi glikogen N+1. Nah, jadi di dalam tubuh kita tuh sudah ada glikogen ya biasanya, di mana kita akan menambah satu molekul glikogen lagi, yang itu dilakukan lewat proses glikogenesis. Nah, glikogenesis ini itu terdiri dari 7 tahapan, ya, di mana setiap tahapannya itu nanti akan ada penambahan molekul-molekul untuk membuat glukosa itu menjadi cukup reaktif untuk dapat ditempelkan ke ikatan glukogen. Nah, proses ini itu terjadi ketika tubuh kita mengalami kondisi surplus glukosa. Ya, jadi di mana tubuh kita mengalami kelebihan glukosa, sudah cukup substrat yang dibutuhkan untuk melakukan glukolisis, tetapi ternyata masih banyak glukosanya, maka glukosa itu akan disimpan dalam bentuk glikogen. Tetapi penyimpanan ini juga nggak terjadi di semua tempat ya, hanya terjadi di 2 jaringan saja ya, yaitu adalah di hati dan otot. Jadi hanya hati dan otot organ tubuh kita yang dapat menyimpan kelebihan glukosa ini. Oke, nah sekarang kita bahas lebih dalam satu persatu tentang 7 tahapan dalam proses glikogenesis atau pembentukan glikogen. Oke ya, jadi ini adalah tahapan glikogenesis. Ya, saya jelaskan tadi tahapannya ada 7 ya. Jadi tahapan pertama, ketika glukosa itu ada di hati, maka untuk memerangkap supaya glukosa itu enggak kabur ke pembuluh darah ya dan beredar lagi di pembuluh darah, hati atau otot itu akan memerangkap glukosa dengan cara mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, tentu kalian sudah nggak asing ya dengan glukosa 6-fosfat ini karena dia adalah substrat yang juga biasanya substrat pertama yang dibuat ketika glukosa akan masuk jalur metabolisme, termasuk salah satunya juga adalah jalur metabolisme glikogenesis. Nah, glukosa ini itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim yang sama, yaitu heksokinase ya. Jadi seperti biasa, ini adalah gambarnya glukosa. Ya, dia punya 6 atom C yang di ujung ke-6-nya berikatan dengan OH. Ini akan diubah ya menjadi struktur yang bentuknya seperti ini. Oke, jadi H
di sini akan digantikan dengan PO32-. Nah, di mana pada proses ini akan dibantu oleh enzim heksokinase. Dan untuk dapat menempelkan PO32- ini, kita butuh substrat lain ya, yaitu adalah ATP yang akan diubah menjadi ADP. Nah, ditambah hasil akhirnya adalah H+ ya. Jadi di sini kita membutuhkan ATP, oke. Nah, kemudian selanjutnya setelah glukosa ini diubah menjadi bentuk glukosa 6-fosfat, maka di tahap kedua kita akan mengubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat ya. Nah, tetapi pada proses perubahan yang kedua ini untuk mengubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat ini itu ada reaksi antaranya. Jadi nanti glukosa 6-fosfat diubah dulu menjadi glukosa 1,6 bifosfat, baru nanti hasil akhirnya adalah glukosa 1-fosfat ya. Jadi gambar ini gambar glukosa seperti biasa. Ups, salah ya. 0C C. Oke, nah ini akan diubah dulu ya menjadi glukosa 1,6 bifosfat. Oke. Ya, kemudian setelah diubah menjadi glukosa 1,6 bifosfat akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Oke, jadi di sini kembali diikat dengan OH dan di sini diikat dengan PO32- ya. Jadi yang hasil akhirnya adalah ini. Ininya dilepas ya, di mana pada proses ini selama proses ini kita akan dibantu oleh enzim yang namanya fosfoglukomutase. Ya, ini juga sama enzimnya. Ini adalah fosfoglukomutase. Oke. Nah, selanjutnya setelah ada dalam bentuk glukosa 1-fosfat, glukosa 1-fosfat ini masih dianggap kurang reaktif ya untuk dapat langsung diikatkan ke glikogen. Jadi untuk membuat bentuknya menjadi lebih aktif lagi, pada proses ketiga ini glukosa 1-fosfat akan diubah menjadi UDP glukosa ya. Nah, apa yang kita lakukan dalam proses ini? Dalam proses ini Nah, dalam proses ini kita akan menempelkan lagi ion UDP yang kita ambil dari UTP, uridyl trifosfat. Jadi itu adalah suatu senyawa yang merupakan ikatan dari fosfat dan juga basa nitrogen uridin ya. Jadi kalau tadinya itu strukturnya seperti ini,
Nih ya, PO32-. Nah, di sini akan ditambahkan dengan UTP. Tambah UTP ya, sehingga hasilnya nanti adalah bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, proses ini itu dibantu oleh enzim yang namanya enzim UDP glukos pirofosfatase. Ya, oke. Oke, nah setelah jadi ya, jadi UTP ini kan adalah uridin trifosfat ya, di mana dia punya satu ion uridin dan 3 fosfat. Jadi ada UTP ini itu adalah uridin plus ditambah 3 atom fosfat. Nah, karena uridinnya ini diambil, ya di sini kan uridinnya diambil dan satu fosfatnya juga diambil. Jadi dari UTP ini yang tersisa setelah satu molekul uridinnya diambil dan satu molekul fosfatnya diambil, yang tersisa adalah 2P saja, ya kan? Ya, ini sama dengan sisanya, ini sama dengan 2P ya. Jadi 2 atom fosfat. Nah, 2P ini disebut dengan nama pirofosfat ya. Jadi pirofosfat itu adalah 2 atom P ya. Gitu. Itu hasil sampingnya. Ini hasil sampingnya adalah 2 molekul fosfat atau yang disebut dengan pirofosfat. Oke. Ya. Nah, pirofosfat ini itu nggak akan disia-siakan ya oleh tubuh ya. Dia akan dipecah menjadi yang namanya ortofosfat. Jadi pada tahap keempat pada proses glikolisis, kita akan mengolah 2P tadi ya, yang merupakan hasil samping dari tahap ketiga, di mana kita akan mengubah pirofosfat menjadi ortofosfat. Nah, ortofosfat ini nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam proses metabolisme yang lain ya. Itu caranya gimana? Caranya adalah dengan mereaksikan pirofosfat ini dengan air atau menghidrolisis ya. Jadi pirofosfat yang strukturnya itu kayak gini. Nah, ini akan ditambah dengan H2O. Sehingga hasilnya nanti adalah ion fosfat yang seperti ini.
Tuh, jadi akan menghasilkan 2 molekul ortofosfat ya. Jadi ortofosfatnya ini adalah 2 molekul. Oke. Ya. Nah, setelah itu ini kan hasil sampingnya sudah diolah ya. Hasil utamanya diapakan? Nah, kalau sudah dalam bentuk glukosa ini, UDP glukosa ini, UDP glukosa ini sebenarnya sudah siap untuk ditempelkan di N primer. Jadi di reaksi kelima, ya di tahap kelima kita akan menambahkan UDP glukosa atau molekul glukosa yang sudah diikat dengan UDP itu menjadi bentuk glikogen N+1. Nah, ini ya. Nah, ini adalah reaksi yang kelima. Jadi kita akan mereaksikan UDP dengan bantuan enzim namanya glikogen sintetase. Jadi nanti rantai glukosa yang sudah tertempeli dengan UDP ini akan ditambahkan dengan N-glikogen ya, sejumlah N dengan bantuan enzim glikogen sintetase. Sehingga hasil sampingnya adalah N primer ya, glikogen N+1 ditambah UDP. Jadi UDP-nya nanti akan dilepaskan gitu. Nah, kemudian UDP yang dilepaskan ini akan diapakan? Jadi UDP kalau sudah dilepaskan di tahap ke-6, kita akan mengubah kembali bentuknya. UDP ini menjadi UTP. Dengan cara menambahkan 1 molekul fosfat dari ATP. Jadi pada proses ini UDP akan ditambahkan dengan ATP sehingga dihasilkan UTP ditambah ADP. Nah, UTP ini nanti akan digunakan untuk reaksi ke berapa tadi ya? Ketiga. Jadi dia akan digunakan untuk mengikat glukosa yang lain gitu ya ke dalam untuk diubah bentuknya menjadi UDP glukosa. Jadi untuk digunakan pada reaksi glikogenesis yang lainnya. Nah, kemudian kalau glukosa ini sudah ditambahkan ya. Jadi ini di reaksi ke-7 ya. Reaksi ke-7 ini saya bedakan ya. Ini ada hubungannya sama reaksi kelima. Jadi glikogen itu kan bentuknya kayak gini. Di proses ke-7 ini akan terjadi branching ya. Branching atau pembuatan rantai cabang. Nah, gimana caranya? Jadi glikogen itu kan tiap ujungnya pasti punya protein ya yang namanya glikogenin. Jadi misal ini adalah glikogenin. Ya. Kemudian kita tambahkan molekul glukosa. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, ini misalnya glikogennya sudah 10, kalau sudah 10 ini tubuh kita akan mulai mempersiapkan untuk membuat rantai cabang. Jadi di glukosa berikutnya ini sudah ditandai ya. So di sini ini tandanya setelah ke rantai ke-10,
ya. Nah, ini akan terus kira-kira sampai 8 sampai 10 molekul lagi yang terbentuk. Nah, oke. Kalau sudah molekul yang ini, yang sebelah sini, ya, dari rantai ke-10 dan seterusnya, ini akan dipindahkan ke rantai cabang, ya. Dipindahkan ke sini. Misalnya ini nanti dipindah ke sini. Ini glikogen, ini glukosanya. Nah, yang hijau ini akan dipindahkan misalnya ke sini. Ya, oke, satu. Nah, ini contohnya. Nah, ini itu dibantu oleh enzim ya, proses mengubah ini menjadi ini. Ini dibantu oleh enzim yang namanya branching enzyme. Ya. Oke. Dan seterusnya. Nanti kalau sudah cukup panjang bisa dibuat cabang-cabang lagi dan seterusnya. Nah, ini adalah proses terakhir ya dari proses glikogenesis gitu. Jadi semakin lama rantai glikogen ini akan semakin panjang dan kompleks gitu. Oke, demikian video proses glikogenesis ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.